Halo, selamat datang di pertemuan kita hari ini. Saya Arif Rahman Hakim, dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi dengan kode mata kuliah PPK 2 FA P3. Pada sesi ini, kita akan membahas Linux System Administrator dengan fokus pada pengguna, grup, dan izin atau permissions. Kita akan mempelajari bagaimana seorang administrator mengelola pengguna dan grup, serta mengatur izin file dan folder untuk menjaga keamanan sistem. Tujuannya adalah agar kalian memahami peran penting pengelolaan akses dalam sistem Linux dan bagaimana mengkonfigurasi hak akses dengan benar. Pada sesi ini, kita akan memahami beberapa konsep penting dalam Linux atau Unix. Kita akan mulai dengan cara mengelola pengguna dan grup. Dilanjutkan dengan model keamanan, lalu kita akan membahas bagaimana program diizinkan untuk berjalan dan di mana informasi pengguna dan grup disimpan. Terakhir, kita akan mempelajari rincian izin file yang penting dalam menjaga keamanan dan pengaturan hak akses di sistem. Dalam Linux, konsep pengguna dan grup sangat penting untuk manajemen akses. Setiap pengguna bisa menjadi anggota beberapa grup, tapi setiap file hanya dapat dimiliki oleh satu pengguna dan satu grup pada satu waktu. Pengguna khusus yaitu super user atau root memiliki hak istimewa tambahan dengan UID yaitu 0 dalam file etc/password. Hanya root yang dapat mengubah kepemilikan sebuah file. Hal ini menekankan pentingnya peran root dalam pengelolaan sistem dan keamanan. Pada bagian ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengguna dan grup dalam sistem Linux. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang seorang pengguna, kita dapat menggunakan perintah ID, diikuti dengan nama pengguna. Misalnya, ID Tiara. Informasi pengguna itu sendiri disimpan dalam file etc/password. Sementara informasi tentang kata sandi tersimpan di dalam file etc/shadow, yang mana memiliki akses terbatas untuk menjaga keamanan. Selain itu, informasi mengenai grup pengguna dapat ditemukan dalam file etc/group. Perlu dicatat bahwa file etc/password dan file etc/group membagi bidang data menggunakan tanda .2. Sebagai contoh, format file di etc/password dapat terlihat seperti ini: tiara.2x.2.1000.2 dan seterusnya, di mana setiap bagian informasi terpisah oleh tanda .2. Begitu juga untuk file etc/group memiliki format yang serupa, contohnya tiara.2x.2.1000. Pemahaman mengenai struktur dan lokasi penyimpanan informasi ini sangat penting bagi administrator sistem, di mana untuk mengelola pengguna dan grup secara efisien. Selanjutnya, kita akan membahas cara menambahkan pengguna baru ke dalam sistem Linux. Untuk menambahkan pengguna baru, kita menggunakan perintah sudo @user. Misalnya, sudo @user rehat. Setelah menjalankan perintah tersebut, kita perlu memverifikasi bahwa pengguna baru telah ditambahkan, yaitu dengan menjalankan perintah cat/etc/password, yang mana akan menampilkan daftar semua pengguna di sistem. Setelah pengguna baru berhasil ditambahkan, kita bisa mengakses sistem sebagai pengguna tersebut, yaitu dengan menggunakan perintah su-rehat misalnya. Perintah ini akan membawa kita ke sesi pengguna baru, di mana kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Jika perlu memodifikasi pengguna yang telah ada,
kita dapat menggunakan perintah user mode. Kemudian, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai opsi dan penggunaan perintah ini, kita bisa menjalankan perintah user mode strip u. Dengan pemahaman ini, kita dapat dengan mudah mengelola pengguna dalam sistem Linux. Dalam pengelolaan pengguna di sistem Linux, kita dapat menambahkan komentar baru untuk pengguna, misalnya yaitu rehan, dengan menggunakan perintah sudo usermod min atau strip c ya. Kemudian rehan di antara yaitu isi komentarnya, lalu diikuti dengan usernya yaitu rehan. Nah, perintah ini memungkinkan kita untuk memberikan deskripsi tambahan yang bisa berguna untuk identifikasi pengguna. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan rehan ke grup tambahan baru, kita dapat menggunakan perintah sudo usermod strip a g besar, kemudian nama grupnya misalnya games, kemudian diikuti dengan user yaitu rehan, yang memungkinkan rehan untuk mendapatkan akses ke grup tersebut. Di sisi lain, jika perlu untuk mengunci akun pengguna rehan, kita bisa menggunakan perintah sudo usermod min atau strip l rehan yang mencegah pengguna tersebut untuk masuk ke sistem. Apabila kita ingin membuka kunci akun rehan, cukup gunakan perintah sudo usermod strip u rehan. Dengan memahami perintah-perintah ini, kita dapat dengan mudah mengelola dan mengatur akses pengguna di sistem Linux sesuai dengan kebutuhan. Dalam manajemen pengguna dan grup di sistem Linux, kita juga memiliki kemampuan untuk menghapus pengguna. Untuk menghapus pengguna, kita bisa menggunakan perintah sudo userdel, misalnya user Najla. Jika kita ingin menghapus pengguna beserta file pribadi mereka, kita perlu menambahkan opsi strip r pada perintah tersebut. Dengan menggunakan sudo userdel strip r, misalnya Najla, maka semua file yang terkait dengan pengguna tersebut akan dihapus. Selain itu, untuk menambahkan grup baru, kita juga dapat menggunakan perintah sudo group add, misalnya sistem informasi. Jika kita ingin menambahkan grup baru dengan GID atau grup ID tertentu, kita bisa menggunakan perintah sudo group add strip GID 500 5000, kemudian nama grupnya misalnya teknologi informasi. Ini memungkinkan kita untuk menentukan GID sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Terakhir, jika kita perlu menghapus grup, kita bisa menggunakan perintah sudo groupdel, misalnya teknologi informasi, yang akan menghapus grup tersebut dari sistem. Dengan memahami perintah-perintah ini, kita dapat mengelola pengguna dan grup dengan lebih efektif di sistem Linux. Dalam sistem operasi, sebuah program dapat dijalankan oleh pengguna saat sistem dimulai atau oleh proses lain yang sedang berjalan. Namun, sebelum program dieksekusi, kernel melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kondisi yang diperlukan terpenuhi. Pertama, kernel memeriksa apakah file yang berisi program tersebut dapat diakses oleh pengguna atau grup dari yang ingin menjalankannya. Ini penting untuk menjaga keamanan dan mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya, kernel juga memastikan apakah file tersebut mengizinkan eksekusi oleh pengguna atau grup tersebut, atau bahkan oleh siapa saja. Izin eksekusi ini diatur dalam atribut file dan merupakan bagian dari kontrol akses sistem. Terakhir, dalam banyak kasus, saat program dijalankan, ia mewarisi hak istimewa dari pengguna atau proses yang memulainya. Ini berarti bahwa program akan memiliki akses dan kemampuan yang sama dengan pengguna yang menjalankannya. Sehingga penting untuk memastikan bahwa
pengguna tersebut memiliki hak akses yang sesuai. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih baik dalam mengelola dan mengamankan eksekusi program di sistem operasi. Ketika kita menjalankan perintah ls strip l /user/bin/stop, kita akan mendapatkan output yang memberikan informasi rinci tentang file program tersebut. Output yang muncul misalnya yaitu strip rwx, r-x, r-x, 1, root 68524, 2011, 12, 19, 07, 18, /user/bin/stop. Terdiri dari beberapa bagian penting. Bagian pertama, strip rwx, r-x, r-x, menunjukkan izin file akses. Tanda awal strip menunjukkan bahwa ini adalah file biasa, bukan direktori. 3 huruf berikutnya yaitu rwx, menunjukkan bahwa pemilik file dalam hal ini adalah pengguna root, memiliki izin untuk membaca R, menulis W, dan mengeksekusi X pada file tersebut. 3 huruf berikutnya yaitu r-x, menunjukkan bahwa grup pemilik juga root, memiliki izin untuk membaca dan mengeksekusi, tetapi tidak dapat menulis. Terakhir, r-x, menunjukkan bahwa pengguna lain di sistem juga memiliki izin untuk membaca dan mengeksekusi file ini. Selanjutnya, angka 1, menunjukkan bahwa tautan keras atau hard link ke file ini. 2 kata root menunjukkan bahwa pengguna dan grup pemilik file adalah root. Angka 68524 menunjukkan ukuran file dalam byte. Lalu tanggal dan waktu yaitu 2011, 12, 19, 07, 18 menunjukkan kapan file tersebut terakhir dimodifikasi. Terakhir, /user/bin/stop adalah direktori lengkap menuju file program yang sedang kita lihat. Dengan informasi ini, kita dapat memahami lebih baik tentang hak akses dan atribut dari program yang ada pada sistem Linux. Berikut ini adalah gambaran dari detail sebuah program yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Hal ini merujuk pada bagaimana sistem Linux mengatur akses file dengan menggunakan konsep grup, pemilik, dan izin file. Intinya, ini adalah cara Linux mengontrol siapa saja yang dapat mengakses dan memodifikasi file atau direktori berdasarkan hak akses yang diberikan kepada pemilik, grup, dan pengguna lain. Setiap file di Linux dimiliki oleh pengguna dan grup dengan izin akses yang diatur untuk pemilik, grup, dan other atau pengguna lain. Izin ini mencakup baca atau R, tulis atau W, eksekusi atau X. Pemilik file selalu memiliki hak untuk mengubah izin-izin ini, sehingga dapat mengontrol siapa saja yang dapat melihat, mengedit, atau menjalankan file tersebut. Konsep ini penting untuk menjaga keamanan dan manajemen akses di sistem Linux. Saat menjalankan perintah ls strip l di Linux, kolom pertama hasil output memberikan informasi tentang file yang ditampilkan. Simbol D menunjukkan bahwa item tersebut adalah direktori yang berfungsi sebagai wadah untuk file dan subdirektori lainnya. Simbol strip menandakan bahwa item tersebut adalah file biasa yang menyimpan data atau program. Selanjutnya, simbol L mengindikasikan adanya simbolik link, yaitu tautan yang merujuk ke file lain. Simbol S berarti file tersebut adalah Unix domain socket yang digunakan untuk komunikasi antar proses. Simbol P menunjukkan adanya name pipe yang juga berfungsi untuk komunikasi antar proses, tetapi dengan cara yang berbeda. Simbol C mewakili file perangkat karakter
yang biasanya berhubungan dengan perangkat keras seperti terminal. Terakhir, simbol B menunjukkan adanya file perangkat blok yang digunakan untuk perangkat penyimpanan seperti hard drive. Memahami simbol-simbol ini sangat penting untuk mengelola dan mengidentifikasi tipe file atau blok dalam sistem Linux, sehingga kita dapat melakukan operasi yang tepat pada file yang kita inginkan. Di kolom pemilik, grup, dan lainnya pada output perintah di Linux, terdapat beberapa simbol yang menunjukkan hak akses tambahan pada file. Simbol S di kolom pemilik menandakan set UID yang memungkinkan file dijalankan dengan hak akses pemiliknya. Simbol S di kolom grup menunjukkan set GID yang memberikan hak akses grup pemilik file kepada program yang dijalankan. Terakhir, simbol T di akhir kolom menunjukkan sticky bit yang membatasi kemampuan penghapusan atau modifikasi file dalam direktori hanya kepada pemilik file tersebut. Dalam pengelolaan izin file di Linux, kita dapat menggunakan perintah chmod dengan dua cara. Salah satunya adalah menggunakan mode simbolik. Sebagai contoh, mari kita lihat file yang disebut atau dengan contoh filenya yaitu test file yang awalnya memiliki izin strip r strip strip r strip strip r strip strip. Di sini, simbol tersebut menunjukkan bahwa pemilik file hanya memiliki izin untuk membaca, grup memiliki izin untuk baca, dan pengguna lain juga hanya memiliki izin baca. Kita dapat mengubah file tersebut dengan menggunakan perintah yaitu chmod. Misalnya, dengan menjalankan chmod g+x test file. Kita menambahkan izin eksekusi untuk grup, sehingga izin file berubah menjadi strip r, strip strip, r strip, x, r strip strip. Selanjutnya, jika kita menjalankan perintah chmod u+wx text file, kita menambahkan izin tulis dan eksekusi untuk pemilik, sehingga izin file menjadi strip rwx, r strip x, r strip strip. Terakhir, dengan perintah chmod ug strip x text file, kita menghapus izin eksekusi dari pemilik dan grup, dan izin file menjadi strip rw strip r strip strip r strip strip. Dalam konteks ini, U menunjukkan atau merujuk pada pengguna user, G merujuk pada grup, dan O merujuk pada pengguna lainnya atau other. Dalam pengaturan izin file di Linux, kita dapat menggunakan mode absolute dengan nilai oktal atau bilangan berbasis 8. Nilai ini mencerminkan izin yang diberikan. Huruf R baca memiliki nilai 4, W tulis bernilai 2, dan X eksekusi bernilai 1. Jika tidak ada izin, maka nilainya adalah 0. Untuk setiap kolom pengguna, grup, atau lainnya, nilai yang diatur berkisar antara 0 hingga 7. Masing-masing nilai memiliki arti tertentu. Misalnya yaitu 0 berarti tidak ada izin atau strip strip strip. 1 berarti hanya izin eksekusi atau strip strip X. 2 berarti hanya izin tulis atau strip W strip, dan seterusnya sampai nomor 7 yaitu semua izin atau RWX. Dalam pengaturan izin file menggunakan metode atau mode numerik, kita dapat mengamati perubahan izin pada file, misalnya file index.html. Pertama, dengan menggunakan perintah chmod 755 index.html. Pemilik file diberikan izin penuh, yaitu baca, tulis, dan eksekusi. Sementara untuk grup dan pengguna lain memiliki izin baca dan eksekusi. Output dari perintah ls
strip L index.html menunjukkan strip rwx r strip x r strip x 1 root dan seterusnya. Selanjutnya, setelah menjalankan chmod 644 index.html, pemilik hanya memiliki izin baca dan tulis, sedangkan grup dan pengguna lain hanya dapat membaca. Saat kita memeriksa kembali dengan perintah ls -min_l index.html, hasilnya menjadi strip rw strip r strip strip r strip strip 1 dan seterusnya. Nah, perubahan ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang mode numerik untuk mengelola izin file secara efektif di sistem Linux. Dalam pengaturan izin di sistem file, izin yang diwarisi memiliki dua aspek penting. Pertama, izin pada sebuah direktori menunjukkan apakah seorang dapat melihat isi direktori tersebut dan menambah atau menghapus file di dalamnya. Sebagai contoh, jika Anda tidak memiliki izin tulis untuk sebuah direktori, Anda tidak dapat menghapus file yang ada di dalamnya. Kedua, izin pada sebuah file menentukan tindakan yang dapat dilakukan pengguna terhadap data di dalam file. Jika Anda memiliki izin tulis pada file, Anda bisa memperbaharui atau mengubah isinya. Namun, tanpa izin yang sesuai, Anda tidak dapat melakukan tindakan seperti penghapusan file atau modifikasi kontennya. Kemudian kita lanjut ke manajemen proses. Perintah ps digunakan untuk melihat status proses. Setiap proses memiliki PPID atau ID proses induk dan PID ID proses. Contoh, ps ax pipe more, yaitu untuk melihat semua proses termasuk daemon, atau ps strip ef pipe grab nama prosesnya, yaitu untuk mencari proses tertentu. Selanjutnya ada ps3, yaitu untuk menampilkan pohon proses yang sedang berjalan. Lalu ada pgrep, yaitu mencari proses yang sedang berjalan dan mencantumkan ID proses yang sesuai dengan kriteria pencarian. Dalam manajemen proses di Linux, program top sangat berguna karena memberikan tampilan dinamis dan real-time dari sistem yang sedang berjalan. Program ini menampilkan informasi ringkasan seperti CPU dan memori, serta daftar tugas yang dikelola oleh kernel Linux, sehingga pengguna dapat memantau dan mengelola proses aktif dengan mudah. Selain itu, perintah bg dan fg membantu dalam mengelola proses yang dihentikan. Perintah bg digunakan untuk melakukan proses yang dihentikan di latar belakang, sementara fg memulai proses tersebut di latar depan, memungkinkan interaksi secara langsung. Dalam manajemen proses di Linux, perintah kill digunakan untuk menghentikan atau membunuh proses berdasarkan ID-nya. Misalnya, dengan perintah kill 34, pengguna dapat menghentikan proses dengan nomor ID 34 yang tidak merespon. Perintah kill all memungkinkan pengguna menghentikan semua proses yang berjalan dengan nama tertentu, serta memeriksa dan memulai kembali proses tersebut jika diperlukan. Untuk menemukan ID dari proses yang sedang berjalan, pengguna dapat menggunakan perintah PID yang membantu mengetahui nomor ID dari program yang sedang aktif. Selanjutnya yaitu manajemen paket. Nah, perintah apt adalah baris perintah yang krusial dalam manajemen paket di Ubuntu. Berfungsi sebagai antarmuka untuk Advanced Packaging Tools atau APT. Dengan APT, pengguna dapat menginstal paket perangkat lunak baru dengan mudah, memperbaharui dengan paket yang sudah ada, dan memastikan indeks daftar paket selalu terbaru. Selain itu, APT juga memungkinkan pengguna untuk
meningkatkan seluruh sistem Ubuntu, sehingga menjaga performa dan keamanan sistem. Utilitas apt menawarkan beberapa fungsi dasar yang sering digunakan. Salah satunya adalah instalasi paket. Instalasi paket dengan apt sangatlah sederhana. Misalnya, untuk menginstal pembina jaringan Nmap, cukup ketik sudo apt install Nmap di terminal. Selain itu, apt juga memudahkan penghapusan paket. Untuk menghapus paket Nmap yang telah diinstal, kita hanya perlu menggunakan perintah sudo apt remove nmap. Dengan kedua perintah ini, kita dapat dengan mudah mengelola perangkat lunak di sistem Ubuntu kita, baik untuk menambah maupun menghapus aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Penting untuk memperbaharui indeks paket saat menggunakan apt, karena indeks ini berfungsi sebagai basis data paket yang tersedia dari repository yang ditentukan dalam file /etc/apt/resource.list dan directory /etc/apt/resource.list.d. Untuk memperbaharui indeks, jalankan perintah sudo apt update yang akan mengunduh informasi terbaru tentang paket-paket. Selain itu, apt juga memudahkan penghapusan paket yang tidak dipergunakan. Misalnya, kita dapat menggunakan perintah sudo apt remove nmap untuk menghapus paket nmap. Dengan menguasai perintah-perintah ini, kita dapat dengan mudah mengelola perangkat lunak di sistem Ubuntu kita. Penting untuk menjaga paket perangkat lunak di sistem Ubuntu kita tetap terkini. Seiring waktu, versi terbaru dari paket yang terinstal dapat tersedia di repository, termasuk pembaharuan keamanan yang penting. Untuk memperbarui paket, gunakan perintah sudo apt upgrade. Perintah ini akan memperbaharui semua paket yang terinstal ke versi terbaru, memastikan sistem mendapatkan fitur dan perbaikan terbaru, serta menjaga keamanan perangkat lunak. Demikianlah pembahasan kali ini, yang mana kita telah membahas berbagai aspek penting dalam manajemen pengguna, grup, dan izin di sistem Linux, serta pengelolaan proses dan manajemen paket menggunakan perintah apt. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat membantu kalian dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep ini dalam praktik sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.